Adapun tahapan-tahapan puasa, Bapak Ibu ya, dulu pada zaman Rasulullah awal-awal tidak ada kewajiban puasa bulan Ramadan 30 hari full atau 29, tidak ada. Puasa yang pertama kali diwajibkan atas kita adalah 1 hari saja dalam setahun. 1 hari. Puasa apa itu? Puasa Asyura, Bapak Ibu. Nah, diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Maka pada saat itu Rasulullah bertanya, apa yang kalian lakukan? Kami berpuasa, kata orang-orang Yahudi. Karena kata orang Yahudi ini, hari ini adalah hari yang sangat agung. Kata Yahudi ini. Di mana pada saat itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Nah, makanya pada saat itu Musa berpuasa. Kami pun, kata orang Yahudi, berpuasa pada hari ini. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, kami lebih pantas daripada kalian. Nah, pada saat itu Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Nah, jadi pertama kewajiban berpuasa itu adalah cuma 1 hari saja. Dalam 1 tahun itu kewajiban kita berpuasa adalah satu hari. Kemudian Bapak Ibu, berkembanglah dia dan turunlah ayat yang mewajibkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Karena pada saat itu Bapak Ibu ya, tidak hanya orang-orang Yahudi yang berpuasa Asyura, tidak hanya orang Yahudi. Ya, semua kalangan mengagungkan hari tersebut. Oleh karenanya turunlah ayat yang mewajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga puasa 1 hari tersebut menjadi sunnah. Puasa Asyura tidak wajib lagi, akan tetapi dia menjadi sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika diwajibkan puasa tersebut di bulan Ramadan ya, ada beberapa keringanan Bapak Ibu ya. Yang pertama, orang itu walaupun dia mampu, tubuhnya masih kuat, masih segar gitu ya, walaupun anak muda, kalau dia tidak mau berpuasa, boleh pada saat itu dia tidak berpuasa. Akan tetapi harus diganti dengan fidyah. Boleh dulu mah Bapak Ibu, walaupun dia itu sehat, kuat, boleh tidak berpuasa, itu pilihan buat mereka. Tetapi dia harus membayar fidyah sesuai dengan puasa yang dia tinggalkan. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian dilengkapilah ayat tersebut. Jadi semua itu tahap selanjutnya adalah semua diwajibkan berpuasa kecuali bagi orang yang sakit, kecuali bagi orang yang musafir, kecuali bagi orang yang haid. Anak-anak muda yang tidak ada halangan wajib pada saat itu berpuasa. Kalau dia meninggalkan puasa, maka itu termasuk dosa besar. Akan tetapi tahapan selanjutnya adalah, nih masalahnya sekarang ini berbuka puasanya Bapak Ibu. Zaman dahulu mah ya, berbuka puasa itu, makan itu hanya dibolehkan sampai Isya. Nih misalnya sekarang nih kita puasa, nanti ketika berbuka maghrib itu berbuka puasa. Nah berbukanya itu dengan sahurnya sampai Isya saja. Nah sudah selesai sholat Isya, pada saat itu sudah mulai berpuasa lagi. Nah inilah tahapannya. Bayangin coba Bapak Ibu ya, kalau zaman sekarang kita berbukanya atau sahurnya sampai Isya saja. Kemudian kalau misalkan ada orang yang misalkan dia ini tertidur,
Bapak Ibu tertidur ya. Sebelum maghrib itu dia tertidur. Ternyata dia bangun setelah sholat isya. Dia bangun jam 9 misal. Atau dia bangun jam 10. Berarti ketika dia bangun tersebut, wajib dia berpuasa lagi. Dia berpuasa. Terus full puasanya. Nah, jadi dia tidak berbuka, dia tidak sahur. Nah, itu tahapannya. Ya. Sehingga terjadilah suatu peristiwa. Seorang sahabat yang bernama Qais, Bapak Ibu, bin Sarmi, ya, bin Al-Ansori. Kita sebutlah namanya Qais. Qais ini siangnya dia itu bekerja, ya. Kemudian setelah waktunya berbuka, dia bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan? Kata Qais, Bapak Ibu. Apa kata istrinya? Tidak ada. Tidak ada, kata istrinya. Padahal tadinya dia sudah bekerja siang-siangnya. Sampai sore, sampai menjelang maghrib. Dia bekerja. Nah, kemudian kata istrinya, saya akan carikan makanan untuk engkau, wahai suamiku. Karena Qais ini, istrinya belum kunjung datang juga membawa makanan. Lalu kemudian karena dia capek bekerja, pada saat itu dia tertidur, Bapak Ibu. Qais tertidur. Kemudian istrinya datang membawa makanan. Apa kata istrinya? Sungguh rugi engkau, wahai suamiku. Rugi, kata istrinya. Sebab apa? Ketika dia bangun itu, dia akan berpuasa. Tidak boleh makan minum lagi. Karena dia tertidur tadi. Nah, bahkan di riwayat yang lain mengatakan, istrinya bertanya, Bapak Ibu ya. Nah, sepertinya engkau belum tidur, kata istrinya. Apa kata Qais? Saya sudah tidur, kata Qais. Belum mungkin, kata istrinya. Demi Allah saya sudah tidur, kata Qais. Sehingga pada saat itu dia berpuasa. Beda dengan zaman kita sekarang mungkin ya. Kalau saat itu tahapan puasa ada di zaman sekarang, bagi para suami yang siangnya dia bekerja, kemudian malamnya ketika menjelang berbuka dia tertidur. Kemudian dia bangun, lantas istrinya bertanya, sepertinya kamu tadi belum tidur. Iya ya, kayaknya saya belum tidur. Kemungkinan besar pada saat itu ya, pada saat ini. Karena apa? Karena keimanan kita dengan orang-orang terdahulu itu berbeda. Nah, karena istrinya terlambat membawa makanan, Bapak Ibu ya, akhirnya Qais ini tertidur. Ketika istrinya datang membawa makanan, istrinya mengatakan, sungguh rugi engkau, wahai suamiku. Kemudian Qais bangun lagi, Bapak Ibu. Aturannya pada saat itu, kalau orang terbangun, maka dia akan kembali berpuasa. Tidak boleh makan dan minum lagi. Sehingga siang harinya, Qais ini dia bekerja seperti biasa. Ya, kegiatannya sehari-hari. Kemudian di saat dia kerja, pada saat itulah dia pingsan. Dia pingsan. Karena malamnya tidak berbuka, tidak minum, tidak makan. Sehingga ketika dia bekerja itu, dia pingsan. Terdengarlah kabar ini di telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Nah, jadi saat itu turunlah ayat yang membolehkan orang itu makan dan minum sampai azan subuh. Begitu ya, Bapak Ibu. Maka lengkaplah dia aturan Ramadan tersebut. Bolehnya untuk makan dan minum sampai azan subuh. Bayangin ya Bapak Ibu, kalau misalkan syariat ini sampai sekarang, mungkin banyak di antara kita yang tidak berpuasa. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih kepada sahabat ini. Ya, kita harus berterima kasih kepada Qais yang karena kejadian yang menimpa dia, sehingga turunlah ayat yang membolehkan kita untuk makan dan minum sampai subuh. Begitu juga dengan berhubungan suami istri. Saat itu mah tidak boleh Bapak Ibu.
Kemudian turunlah ayat ini ya, membolehkan orang ya berhubungan suami istri pada malam hari sampai ya menjelang subuh tersebut. Nah, inilah dia ya Bapak Ibu, tahapan-tahapan puasa. Sebelum puasa yang kita lakukan ini. Yang sekarang kita lakukan ini adalah ya, puasa yang sudah syariatnya sudah sempurna. Itulah dia ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.